Pemirsa dan juga Deta, kasus harian pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali menorehkan rekor. Dari data Satgas COVID-19 per 3 Desember kemarin, tercatat terjadi tambahan 8.369 kasus di seluruh Indonesia. Pertambahan kasus baru COVID-19 di tanah air belum juga menunjukkan tren melandai atau melambat. Yang ada penambahan kasus harian COVID-19 terus menorehkan rekor. Dari data Satgas COVID-19 per 3 Desember kemarin, rekor penambahan kasus baru COVID-19 di seluruh Indonesia kembali pecah. Tercatat 8.369 kasus baru COVID-19 dalam satu hari. Sehingga total kasus COVID-19 di tanah air menjadi 557.877 kasus. Sementara untuk pasien sembuh tercatat 3.683 pasien. Sehingga total pasien yang sembuh menjadi 462.553 orang. Sedangkan jumlah kematian harian tercatat 156 pasien dengan total pasien meninggal menjadi 17.355 pasien. Torehan rekor kasus harian COVID-19 ini memperpanjang deretan rapor merah penanganan COVID-19 di tanah air. Sejak diumumkan Presiden pada awal Maret lalu, tercatat sudah beberapa kali rekor kasus harian COVID-19 di tanah air pecah. Dimulai dari bulan Maret sejak awal pandemi, tercatat lonjakan kasus harian pada bulan Mei di mana kasus harian COVID-19 menembus hingga 500 pasien dan bahkan nyaris menyentuh 1.000 kasus. Jumlah ini terus bertambah dan hanya butuh kurang dari 1 bulan untuk memecahkan rekor 2.000 pasien. Di akhir Agustus, rekor penambahan pasien COVID-19 terjadi saat jumlah kasus harian mencapai 3.308 kasus. Dan terus bertambah di bulan September saat rekor kasus harian COVID-19 menembus 4.000 pasien. Memasuki bulan November, laju penambahan kasus harian COVID-19 terus melonjak. Hanya dalam waktu 1 bulan, 2 kali rekor penambahan pasien COVID-19 terjadi saat penambahan kasus penembus 5.000 dan 6.000 pasien. Dan puncaknya, 3 Desember kemarin saat rekor terbaru pecah. Tercatat 8.369 kasus positif COVID-19 terjadi dalam 24 jam. Sehingga total kasus positif COVID-19 menjadi 557.877 pasien. Terus melonjaknya catatan kasus harian COVID-19 disumbang dengan perilaku masyarakat yang kian abai dengan protokol kesehatan. Alih-alih menjaga jarak dan mentaati aturan kesehatan, warga justru berkerumun dan tidak mengenakan masker dengan baik dan benar. Warga juga tak indahkan seruan untuk menjalani tes cepat ataupun tes usap usai terjadinya kerumunan. Tak hanya itu, liburan panjang juga dimanfaatkan warga untuk berwisata dan beraktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Rasa jenuh dan penat selama 9 bulan terhimpit pandemi menjadi alasan warga untuk sejenak bersantai dan berlibur. Ironisnya, kewaspadaan akan penyebaran virus corona ikut melemah. Di saat upaya pengadaan vaksin, baik dalam negeri maupun dari mancanegara masih belum juga terrealisasi. Warga seharusnya lebih disiplin mencegah penyebaran virus corona. Pemerintah juga dituntut lebih tegas dan proaktif melakukan sosialisasi dan penindakan pada pelanggar protokol kesehatan. Tujuannya agar tercipta efek jera dan kewaspadaan di tengah masyarakat, sehingga penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Tanpa itu semua, harapan agar pandemi segera berlalu dari kehidupan masyarakat Indonesia tinggallah wacana tanpa usaha nyata. Tim Liputan iNews melaporkan.